Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan channel aku Asmailita NIM 1830105005. Aku mahasiswa dari jurusan Pardes Matematika 6A di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Jika ada teman-teman yang melihat video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya aku lebih rajin lagi untuk membuat videonya dan lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Pada video kali ini aku akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, yaitu kelompok 7 tentang Islam di Andalusia. Materi pertama yaitu menguraikan proses masuknya Islam ke Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Spanyol atau Andalusia, masyarakat sedang mengalami perpecahan di bidang politik. Raja Gotik memaksakan kepercayaan monofisik yang dianutnya kepada masyarakat. Bahkan, orang-orang Yahudi dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Bagi yang tidak bersedia akan disiksa, dibunuh, sehingga rakyat menjadi melarat, tertindas, dan hak asasi mereka tertekan. Sementara itu, terjadi konflik antara Raja Roderick dengan penguasa kota Toledo, Witiza, karena Raja Roderick memindahkan ibu kota kerajaannya dari Seville ke Toledo. Witiza tersingkir. Orang-orang Spanyol yang terusir tersebut membujuk penguasa Islam di Afrika Utara, yaitu Gubernur Daulah Bani Umayyah, yaitu Musa ibnu Nusir, untuk menaklukkan Spanyol. Selanjutnya, dalam proses penaklukan Spanyol itu, ada 3 orang pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin pasukan. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusir. Kemenangan Tariq pada serangan pertama itu membuat Musa ibnu Nusir tertarik untuk melibatkan diri ke medan pertempuran. Pada bulan Juni tahun 712 Masehi, dia berangkat menyeberangi selat tersebut. Musa berhasil merebut Sidoris, Carmona, Servilla, dan Merida, serta mengalahkan penguasa Gotik Theodomir di Eriheula. Kemudian Musa bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting Spanyol dapat dikuasai sepenuhnya. Maka Spanyol dijadikan salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Gubernur yang pertama kali diangkat di sini adalah Abdullah Al-Aziz, putra Musa ibnu Nusir, pada tahun 716 Masehi. Materi kedua yaitu perkembangan politik dan gerakan pembebasan serta periodisasi Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu perkembangan politik. Semenjak tahun 716 sampai 756 Masehi, Spanyol dipimpin oleh 20 gubernur, yaitu Abdullah Al-Aziz sampai gubernur terakhir yaitu Yusuf ibnu Abdullah Ar-Rahman Al-Fihri dari suku Gaya, dan masa Al-Fihrilah Abdurrahman Ad-Dakil masuk ke Spanyol. Pada masa ini, stabilitas politik memang belum tercapai secara sempurna karena terjadi banyak permasalahan, terutama perbedaan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, yang masing-masing berhak menguasai daerah Spanyol. Juga terjadi perselisihan akibat perbedaan etnis dan golongan. Yang kedua yaitu periodisasi pemerintahan Islam di Andalusia. Di sini terdapat 3 periode. Yang pertama yaitu periode pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Andalusia diperintah oleh para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode ini
Andalusia secara politik belum stabil. Periode kedua, pada tahun 755 sampai 1013 Masehi, Andalusia dikuasai oleh Daulah Umayyah kedua. Periode ini dibagi dua, yang pertama yaitu masa kemahiran pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Masa ini dimulai ketika Abdullah Ar-Rahman Ad-Dakhil mengambil kekuasaan di Andalusia. Pada masa Amir Yusuf Al-Fihri, ia kemudian memproklamasikan berdirinya Daulah Umayyah kedua di Andalusia. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah tahun 912 sampai 1013 Masehi ketika Abdullah Ar-Rahman ketiga yaitu Khalifah ke-8 Umayyah kedua kemudian dianjurkan oleh Hiyam kedua. Pada masa ini umat Islam Andalusia mengalami kemakmuran. Periode ketiga, antara tahun 1013 sampai 1492 Masehi, ketika umat Islam Andalusia terpecah dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Masa kerajaan-kerajaan kecil yang sifatnya lokal tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Maka disebut Muluk Al-Tawif atau Raja Golongan yang berpusat di kota Seville, Cordova, dan Toledo. Yang kedua, masa antara tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini terdapat suatu yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Morabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun. Perkembangan dan pertahanan Islam di Andalusia pada tahun yang ketiga pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada. Para dinasti Bani Ahmad. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol karena perselisihan orang-orang istana sedang memperebutkan kekuasaan. Namun perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh kerajaan Kristen yang telah mempersatukan diri melalui pernikahan antara Isabella dengan Ferdinand untuk merebut kerajaan Granada. Pada tahun 1447 Masehi, mereka dapat merebut Malaga. Tahun 1489 Masehi dapat menguasai Almahera. Dan pada tahun 1492 Masehi menguasai Granada karena Abu Ahmad tidak kuasa menahan serangan orang-orang Kristen dan pada akhirnya mengaku kalah. Materi yang ketiga yaitu masa keamiran Islam di Andalusia serta perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam di Andalusia pada tahun keamiran tersebut. Sewaktu wilayah Spanyol dalam keadaan belum tentram, datanglah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia adalah salah seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari kerajaan Abu Abbas. Sesampai di Spanyol, Abdurrahman Ad-Dakhil mendekati suku Karb. Pemimpin Albert Ibnu Biari. Kekuatan suku ini dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan dari Gubernur Yusuf Ibnu Abdal Rahman Al-Fikri yang berasal dari suku Gais, musuh bebuyutan suku Kalo. Pada masa ini, Spanyol berada pada pemerintahan gubernur yang bergelar Amil
Amir panglima atau gubernur pada masa ini ada 8 orang amir, yaitu yang pertama Abdurrahman Ad-Dakil tahun 138 sampai 172 Hijriah atau 755 sampai 788 Masehi. Yang kedua Abu Al-Wahid Hishim Ibnu Abdul Al-Hakam tahun 172 sampai 180 Hijriah atau 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga Abu Al-Hakim Ibnu Hisham tahun 180 sampai 207 Hijriah atau 766 sampai 822 Masehi. Yang keempat Abu At-Tarif Abdu Ar-Rahman pada tahun 207 sampai 238 Hijriah atau 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima Abdullah Muhammad Ibnu Abdul Ar-Rahman pada tahun 238 sampai 273 Hijriah atau 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam Abu Al-Hakam Al-Munzir Ibnu Muhammad pada tahun 273 sampai 276 Hijriah atau 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muhammad pada tahun 273 sampai 275 Hijriah atau 888 sampai 912 Masehi. Yang ke-8 Abdul Al-Muttarif Abdul Ar-Rahman Ibnu Abdillah pada tahun 300 sampai 320 Hijriah atau 912 sampai 932 Masehi. Masa kekhalifahan Islam di Andalusia. Masa ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal sebutan Mulut Al-Tawaf. Pada masa ini Spanyol diperintah oleh pengusaha dengan gelar khalifah, bukan lagi sekadar amir atau gubernur. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang diterima Abdurrahman III di Spanyol tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi bahwa Khalifah Abu Bakar Al-Muqtadir meninggal. Keadaan ini mewujudkan bahwa suasana pemerintah Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Dia berpendapat bahwa asal ini merupakan saat yang tepat untuk kembali memakai gelar khalifah yang telah hilang. Memakai gelar khalifah ini sejak tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Mengemukakan para khalifah yang berjasa pada periode kekhalifahan di Andalusia. Yang pertama Abu Al-Muttarif Abdul Ar-Rahman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Ar-Rahman Ibnu Al-Hakam Ibnu Hiyayam Ibnu Abdul Ar-Rahman Al-Dakil yang bergelar Al-Nasir li Dilillah tahun 320 sampai 350 Hijriah atau 932 sampai 961 Masehi. Yang kedua Abu Al-Hakam Ibnu Al-Nasir li Dinillah yang bergelar Al-Muntair tahun 320 sampai 350 Hijriah atau 932 sampai 961 Masehi. Yang ketiga Abu Al-Walid Hisham Ibnu Al-Muntashir Billah yang bergelar Al-Mu'ayyad Billah pada tahun 366 sampai 369 Hijriah sampai 976 sampai 1008 Masehi. Yang keempat Muhammad Al-Mahdi pada tahun 399 sampai 400 Hijriah atau 1008 sampai 1009 Masehi. Yang kelima Abu Ar-Ra'i Sulaiman Ibnu Al-Hakim Ibnu Sulaiman Ibnu Al-Muntashir yang bergelar Al-Musta'in Billah pada tahun 400 sampai atau 1009 Masehi.
Yang keenam, Muhammad Al-Mahdi menjadi khalifah kedua kalinya pada tahun 400 Hijriah sampai 1009 Masehi. Yang ketujuh, Abu Al-Walid Hisham ibnu Al-Mutansir Abaillah yang bergerak Mu'ayyad Billah yang menjadi khalifah kedua kalinya pada tahun 400 sampai 403 Hijriah atau 1008 sampai 1012 Masehi. Yang kedelapan, Ali ibnu Muhammad ibnu Maimun al-Idris al-A'lawi yang bergelar Al-Asir li Dinillah pada tahun 407 sampai 408 Hijriah atau 1016 sampai 1017 Masehi. Abdul Ar-Rahman pada tahun 408 Hijriah atau 1017 Masehi. Yang ke-10, Al-Ghaim ibnu Al-Hammad Al-Alawi yang bergelar Al-Ma'mum pada tahun 408 sampai 412 Hijriah atau 1017 sampai 1021 Masehi. Yang ke-10, Yahya ibnu Ali ibnu Hamid Al-Alaiyah Idris yang bergelar Al-Mustaqi pada tahun 412 sampai 413 Hijriah atau 1021 sampai 1022 Masehi. Perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam di Andalusia pada masa kekhalifahan. Dalam bidang seni bangun atau arsitektur, Abdurrahman Al-Dakhil merintis membangun kota Cordova lengkap dengan istana, taman, masjid. Masjid Cordova dibangun pada tahun 786 oleh Al-Dakhil, mempunyai pola dasar bentuk Masjid Bani Umayyah Damaskus. Masjid ini diperbesar oleh Abdullah Ar-Rahman III. Dibangun pula Istana Al-Zahra yang runtuh pada tahun 1013 Masehi oleh serbuan bangsa Barbar. Bidang ilmu keislaman yang berkembang saat ini antara lain fikih, hadis, tafsir ilmu kalam, ilmu sejarah, tata bahasa Arab, dan filsafat. Hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini adalah perhatian yang tinggi dari pengusaha terhadap pendidikan dalam bidang sejarah. Sejarawan terkenal adalah Ibnu Khaldun dengan karya Muqaddimah. Membedakan antara masa keamiran dengan masa kekhalifahan, serta membandingkan keduanya dari unsur-unsur kebudayaan dan peradaban Islam. Yang membedakan masa keamiran dengan masa kekhalifahan adalah kalau keamiran dimulai dari Abu Rahman Al-Dakhil sampai Abdurrahman III, sedangkan masa kekhalifahan dimulai dari semenjak pemerintahan Abdurrahman III atau berita yang diterima oleh Abdurrahman III bahwa Khalifah Abbasiyah di Baghdad, yaitu Al-Muqtadir, meninggal. Masa kekhalifahan berakhir sampai Abu Bakar Al-Mu'tamin, ditinjau dari unsur kebudayaan dan peradaban Islam. Keamiran banyak berkembang seperti dalam bidang arsitektur, mendirikan kota Cordova seperti istana, taman, masjid, dan lain-lain. Sedangkan pada masa kekhalifahan, umat Islam Spanyol mencapai puncak kekayaan masyarakat dapat menikmati kemakmuran. Pada masa kekhalifahan Abdullah Al-Rahman Al-Nasir, didirikan Universitas Cordova dengan perpustakaan memiliki koleksi ratusan buku. Periode Muluk Al-Tawaf. Pada masa ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif penyerangan dalam usaha melakukan gerakan reconquista atau penaklukan kembali. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini.
Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mengembangkan ilmunya. Mereka mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana lain.